Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Teman-teman semua ya, hari ini tanggal 20 September tahun 2025, saya kembali lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah kemarin ya kita tuh mendengar berita-berita yang menyejukkan hati kalau Presiden Prabowo sudah menandatangani ya Perpres 79 tahun 2025 yang menegaskan kalau Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028. Jadi sudah lega ya kita kalau Ibu Kota Nusantara tetap dilanjutkan loh ya. Nah, meskipun kemarin-kemarin kita tuh kayak merasa kok nggak ada pembahasannya, dan ini kita sudah mendengar dan sudah melihat gitu ya bagaimana pemerintah tetap melanjutkan kawasan ini. Nah kita akan coba ke arah Glamping teman-teman ya, ke arah Glamping. Saya akan coba menuju ke arah Glamping yang beberapa waktu lalu juga ada media yang memberitakan tentang Glamping ini yang katanya kondisinya tidak terawat gitu ya. Dan saat ini kalau kita lihat di lokasi Glamping sudah ada ini ya pembangunan baru nih ya tuh. Jadi kalau semua kita berada di KIPP itu terlihat kok ke arah bukit itu ada semacam pembangunan dari jauh itu kelihatan. Nah ini ya sedang dibangun kawasan Glamping. Dan ini juga kalau semua di perencanaannya itu tidak jauh dari kawasan Taman Safari ya, Taman Safari. Nah nanti coba akan kita lihat ya menelusuri ke area kanan. Sebelum ke sana, saya akan coba kelilingin di area Glamping dulu ya, melihat bagaimana situasi di bawah. Cuma kan ini udah rimbun ya dengan pohon-pohon eukaliptus, jadi mungkin tidak terlalu terlihat. Nah ini di bawah kita tuh ya, kawasan Glampingnya udah mulai ditata ulang ya. Kalau kita lihat di lokasi Glamping Ibu Kota Nusantara tuh ya, di sebelah sana kan tuh istana Garuda. Jadi kalau kita berjalan ya, jalan-jalan di Jalan Sumbu Timur itu terlihat kawasan ini. Apalagi kalau seumpama kawasan ini malam gitu dengan lampu-lampu yang nyala, kita dari KIPP itu terlihat loh ke kawasan begini karena tinggi banget teman-teman. Ini salah satu lokasi ya tertinggi di IKN. Jadi kalau kita berada di sini ya di Glamping ini pada saat malam hari atau pas pagi hari setelah hujan sorenya, cakep bener teman-teman, karena di kawasan KIPP kan ditutupin kabut tebal gitu kan. Jadi yang terlihat itu hanya sayap Garudanya doang sama tiang bendera yang tinggi 79 meter itu. Nah itu yang terlihat kalau pada saat kabut tebal di pagi hari, dan itu bukan kabut asap ya, itu kabut pagi teman-teman. Teman-teman kadang dikiranya itu kabut asap, bukan ya, itu kabut pagi. Nah ini ya kondisi terbaru Glamping yang kemarin sudah sempat ramai juga diberitakan. Nah ini kondisinya saat ini ya sudah mulai ditata ulang teman-teman. Kita doakan aja semoga lancar ya. Dan kita bergeser ke sebelahnya. Di sebelahnya itu kan juga ada yang namanya ini ya. Oh ini di sebelahnya itu ada namanya Forest City ya tuh, di bawah situ tuh udah ada ya, udah terlihat. Nah di sebelah Glamping itu ada juga Forest City ya, Forest City ya. Nah di kawasan ini kan ada penanaman pohon gitu nah teman-teman ya, selain dari ini ya dari persemaian Mentawai, terus juga ada persemaian yang ada di SUBP 1B dan juga di sini ya, di sini juga ada kayak mini Forest City gitu kan untuk penghijauan. Dan ini dia teman-teman ya untuk di kawasan Glamping dan juga mini Forest City. Ini ya kalau di sekitar mini Forest City itu masih dengan pohon-pohon eukaliptus ya saat ini. Jadi kita doakan aja semoga semua perencanaannya, apalagi sekarang sudah disahkan ya Ibu Kota Indonesia, Ibu Kota Politik Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman semua, ini menjadi sejarah kita ya, sejarah bangsa, sejarah kita yang selalu mengikuti perkembangan Ibu Kota Nusantara mulai dari awal-awal ya. Awal-awal dulu kita kesini itu, saya ingat sekali pada saat awal saya meliput itu adalah di Jalan Lingkar segmen 1. Ya itu terus yang kita lihat gitu ya. Boro-boro ada bangunan-bangunan, hanya jalan. Itu pun ya kita tetap semangat ya, bahwa ini akan menjadi kota untuk kita semua. Dan sekarang udah terasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah kesini gitu, udah jalan-jalan di bagian Plaza Seremoni, depan istana, terus juga kemarin ada event-event yang lari. Itu kan menandakan kota ini udah mulai dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Memang tidak bisa semuanya ya, maksudnya seluruh masyarakat Indonesia ya kan, belum semuanya kesini kan. Tapi
lambat laun ya kalau saya pikir itu kawasan ini sedikit demi sedikit, apalagi sudah ada ini ya perpresnya gitu, udah menjelaskan gitu bagaimana kawasan ini terus dibangun. Dan juga perpres itu juga meyakinkan para investor kan untuk menanamkan modal di sini karena sudah ada kepastiannya nih, udah ada perpres yang ditandatangani oleh presiden gitu ya. Semoga aja ya ini menjadi langkah awal lagi, langkah baru lagi untuk menjadikan kawasan ini lebih dibangun lagi ya untuk kedepannya. Nah ini kita berada di jalan ya. Nah ini jalan menuju ke rumah Rusun Pas Pampres ya, ini dari arah Embung JKW. Ini ya di bawah kita, ini kondisi terbarunya sudah ada di ini ya, dicor ya sebagian kanan dan kiri. Nah ini tembusnya ini ke arah ini ya, ke arah Embung JKW. Nah ini kondisi terbaru di kawasan ini teman-teman. Nah dan di depan sini ini ada Bukit Legislatif ya, Bukit Legislatif. Nah ini informasinya untuk gedung legislatifnya itu berada di dekat ini ya, dekat Rusun Pas Pampres, jajaran itu. Nah kalau ini bukitnya teman-teman, bukit ini adalah ruang terbuka hijau, bukan tempat gedungnya teman-teman. Jadi ini ya kondisi terbaru di kawasan inti Nusantara, ibu kota Nusantara. Nah ini dia teman-teman, saya akan coba ke arah ini ya, ke arah Embung JKW yang saya bilang tadi untuk melihat akses jalan ini ya. Ini akses jalannya sudah mulai terlihat dan ini juga udah tembus sampai ke jalan nasional teman-teman, melalui rusun ya, rusun hunian ASN 3 ya. Jadi ada rusun ASN 3 itu tembusnya dari sini, dan juga Bin Polri ya. Ini tembus juga, bisa lewat yang rusun ASN 3, bisa juga ke lewat Bin Polri. Kalau rusun ASN 3 setelah dari Embung JKW itu belok kanan terus aja sampai ke arah wing PUPR ya, gedung PUPR yang wing 1, wing 2 belok kiri. Nah itu terus aja sampai ke jalan nasional, nanti lewat rusun ASN 3. Tapi kalau seumpama mau lewat Bin, dari Embung JKW ini lurus aja ya, setelah simpang 4 itu lurus gitu teman-teman. Nah ini dia ya situasi terbaru di kawasan yang area ini ya, area sebelah Istana Garuda ya. Nah ini kita akan coba kembali lagi ke arah Glamping. Kita sudah selesai melihat di kawasan sebelah kiri ya, sebelah kiri atau timur dari Istana Garuda teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kabar-kabar terbaru ini, membuat saya semakin semangat ya untuk mengabarkan kepada kalian semua tentang progres pembangunan ibu kota Nusantara. Kita doakan aja semua progresnya berjalan lancar ya. Semua kawasan-kawasannya ya bisa dimanfaatkan yang udah selesai, dan semua yang terlibat diberikan kesehatan, dan tentunya kita juga diberikan kesehatan, anak-anak kita, supaya mereka yang akan nanti menikmati gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita tidak terlalu merasakan ya karena masih dibangun, tapi ya semoga aja anak cucu kita kelak bisa merasakan bagaimana kota ini tumbuh gitu. Bukan cuma Jakarta nih, kita sekarang punya kota besar nantinya, Jakarta dan juga ibu kota Nusantara. Ini menjadi duet antara Jakarta dan Nusantara. Bukan ini ya, bukan menjadi saingan, tapi duet nih ya teman-teman. Semoga aja berjalan beriringan. Amin. Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Nah ini ya di bawah kita ini adalah Rusun Pas Pampres teman-teman.